Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Video part 12, Khotbah tentang Sallekha Sutta. Judul asal A Discourse on the Sallekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris U. Aye Maung. Penyunting bahasa Inggris Biku P. Salak. Penerjemah bahasa Indonesia Indra Anggara. Penyunting bahasa Indonesia Budi S.H. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Cetakan pertama Mei 2016. Penghidupan salah. Miccha Jiwa. Garis datar 15. Penghidupan salah adalah pencarian nafkah seseorang dengan mengumpulkan uang secara tidak benar. Catatan kaki, tidak benar di sini bukan hanya berarti melanggar hukum. Menjual alkohol atau binatang hidup mungkin tidak melanggar hukum di banyak negara, tetapi bagi seorang Buddhis itu adalah penghidupan salah. Beberapa orang melakukan perbuatan buruk seperti membunuh untuk mencari nafkah. Akan tetapi, beberapa orang melakukan perbuatan buruk bukan atas alasan ekonomi, melainkan atas dasar keserakahan atau kemarahan mereka. Perbuatan buruk yang tidak berhubungan dengan penghidupan seseorang, melainkan berakar dari kemarahan atau keserakahan, bukanlah termasuk dalam penghidupan salah. Akan tetapi, merupakan perbuatan salah atau ucapan salah. Sebagai contoh, membunuh nyamuk, ular, dan sebagainya, atau musuhnya, karena kemarahan adalah merupakan perbuatan salah. Akan tetapi, membunuh ayam, babi, ikan, dan sebagainya untuk dijual atau untuk konsumsi sendiri adalah penghidupan salah. Sehubungan dengan mencuri atau merampas, ini biasanya dilakukan atas alasan ekonomi, dan oleh karena itu, kebanyakan perbuatan-perbuatan ini dikelompokkan sebagai penghidupan salah. Mencuri karena dengki atau karena niat buruk, karena kebiasaan atau kecenderungan, tentunya termasuk dalam perbuatan salah. Hubungan seksual yang salah tidak berhubungan dengan penghidupan seseorang. Akan tetapi, menggoda wanita demi uangnya atau demi penghidupannya adalah penghidupan salah. Berbohong dalam suatu transaksi bisnis adalah penghidupan salah. Tetapi jika Anda berbohong untuk alasan lain, itu termasuk dalam ucapan salah. Hal yang sama berlaku untuk memfitnah. Pada masa kini, beberapa jenis propaganda adalah fitnah dan termasuk dalam kategori penghidupan salah. Ini sangat berbahaya. Ucapan kasar tidak sering digunakan dalam bisnis. Akan tetapi, terdapat banyak jenis penghidupan salah dalam bentuk gosip yang dapat kita temukan dalam tulisan fiksi, drama, pembuatan film, dan sebagainya. Segala jenis penghidupan salah melibatkan pelanggaran aturan moral yang mensyaratkan adanya penghindaran terhadap tindakan membunuh, dan seterusnya. Mereka yang menjalankan 5 sila adalah bebas dari 7 jenis penghidupan salah yang telah disebutkan di atas. Dan jelas, bagi yang melaksanakan 8 sila dengan penghidupan benar sebagai yang ke-8, lebih terbebaskan dari penghidupan salah. Penghidupan benar adalah mencari uang secara sah melalui kehidupan bermoral yang tidak ternoda oleh jenis penghidupan salah apapun. Penghidupan benar. Penjelasan lainnya. Penghidupan benar adalah mencari nafkah tanpa membunuh, mencuri, dan seterusnya. Orang-orang bijaksana di masa lalu menjelaskannya sebagai pertanian yang jujur, perdagangan yang jujur, dan seterusnya. Jelas bahwa pertanian yang jujur adalah mengolah lahan pertanian atau kebun dengan tenaga buruhnya sendiri tanpa menyengsarakan orang lain. Perdagangan yang jujur adalah membeli barang dengan harga selayaknya tanpa perlakuan buruk, membunuh, mencuri, merampas, atau menipu orang lain, dan kemudian menjualnya sesuai harga pasar yang pantas.
Pada masa lalu, terdapat beberapa pedagang yang mengambil keuntungan sebesar 1 kyat mata uang negara Myanmar untuk sesuatu yang bernilai 10 kyat. Ketika para pengusaha menjadi serakah, beberapa di antaranya menjual barang-barang dagangannya dengan keuntungan 100% jika memungkinkan. Ini bukanlah perdagangan yang jujur. Perdagangan yang jujur berarti menjual barang dengan kualitas asli, dengan harga pantas, tanpa berusaha untuk mengambil keuntungan berlebihan. Mereka yang berdagang secara jujur tetap dapat memperoleh keuntungan dalam bisnis mereka. Pada tahun 1952, di pasar Zeigyo di Mandalay, terdapat seorang pedagang grosir bernama Ko Nyan. Ia adalah seorang Buddhis Myanmar. Ia berkata dengan ramah kepada para pembelinya, "Tuan, apa yang dapat saya bantu?" Ia tidak menjual barang-barang dagangannya terlalu mahal, melainkan menetapkan harga yang pas. Jika si pembeli menawar, ia akan berkata, "Tuan, saya tidak dapat menurunkan harganya. Saya hanya mengambil keuntungan sebesar 2%. Bahkan, jika pembelinya adalah seorang anak kecil, ia tidak pernah berpikir untuk menipu harga dan kualitas barangnya. Jika barang yang salah dijual tanpa sengaja, si pembeli boleh menukarnya dengan barang yang benar. 4 atau 5 orang pembantunya selalu sibuk. Semuanya mengikuti bentuk penghidupan benar yang sungguh patut dipuji. Kemudian, seorang pegawai negeri, seorang pekerja di sektor swasta, atau seorang pengangkut barang yang melakukan pekerjaannya dengan tekun untuk upah yang pantas, juga mencari nafkah melalui penghidupan benar. Demikian pula dengan supir atau tukang perahu yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengenakan biaya yang pantas atas pelayanannya. Penghidupan yang benar dan salah bagi para bhikkhu. Tidak seperti umat awam dengan 7 aturan berperilaku, para bhikkhu memiliki berbagai jenis aturan moral yang mengikat mereka. Seorang bhikkhu tidak boleh meminta makanan, jubah, atau tempat tinggal, kecuali orang yang diminta adalah sanak saudaranya atau telah mengundangnya untuk meminta. Ia atau bhikkhu lainnya juga tidak boleh menggunakan sesuatu yang diterima dengan cara yang tidak benar. Meminta dana secara langsung dan terbuka seperti yang dilakukan pada masa kini adalah sangat tidak pantas. Seorang bhikkhu bahkan tidak boleh memberikan isyarat atau memberi tanda secara tidak langsung kepada seorang umat awam untuk memberikan padanya makanan atau jubah. Hal ini adalah penghidupan salah bagi seorang bhikkhu yang menggunakan apapun yang diperoleh dengan cara meminta, memberi isyarat, atau bersiasat. Selain itu, usaha apapun dari seorang bhikkhu untuk mengakrabkan diri dengan umat awam, baik pria ataupun wanita, atau agar ia disukai dengan cara memberikan bunga, buah, atau makanan, adalah pelanggaran yang disebut kerusakan keluarga atau kuladusana, yang berarti menghancurkan keyakinan umat awam. Memberikan bunga dan sejenisnya dapat membantu untuk mendapatkan kasih sayang dari si penerima, tetapi tidak berkontribusi pada keyakinan mereka. Penghormatan kepada seorang bhikkhu adalah murni, hanya jika disebabkan karena kemurnian moral dan kualitas-kualitas lainnya. Segala usaha untuk menjalin keakraban dengan cara memberi bunga dan sebagainya adalah berbahaya bagi keyakinan sejati yang bergantung pada kehidupan bermoral seorang bhikkhu. Umat awam akan datang memberi hormat hanya kepada para bhikkhu yang memberi hadiah. Mereka tidak lagi peduli pada para bhikkhu yang bermoral. Penghormatan kepada bhikkhu royal demikian adalah, pada kenyataannya, tidak lebih daripada kasih sayang yang terdapat di antara orang-orang biasa, tidak berhubungan dengan keyakinan sejati. Tidaklah pantas bagi seorang bhikkhu
untuk memberikan hadiah seperti bunga atau makanan kepada umat awamnya, merayu mereka, melayani mereka, mengasuh anak-anak mereka, mempraktekkan pengobatan, membaca peruntungan mereka, atau melakukan bentuk-bentuk lain penghidupan salah yang menghancurkan keyakinan. Merupakan penghidupan salah bagi biku yang mempergunakan apapun yang diperolehnya dari praktek-praktek demikian. Seorang biku harus menghindari kepura-puraan sehubungan dengan benda-benda materi dan pencapaian-pencapaian dalam praktek meditasi. Beberapa biku berpura-pura tidak memiliki keinginan atas jubah atau makanan yang dipersembahkan oleh umat-umat pengikut mereka. Mereka menolaknya. Saya tidak menginginkan jubah bagus dan makanan lezat. Saya puas dengan kain buangan dan makanan yang dikumpulkan dari Pindapatta. Penolakan mereka memperkuat keyakinan umat-umat pengikutnya yang berulang-ulang memohon agar mereka menerima persembahan itu. Lalu mereka menerima dan tidak pernah menolak persembahan dari umat awam yang kepadanya mereka telah menanamkan kesan bahwa mereka tidak menyukai hal-hal bagus dalam kehidupan. Ini adalah cara penghidupan salah dengan berpura-pura menjadi seorang petapa. Seorang biku mungkin berkata, biku yang memakai jubah seperti ini atau yang menetap di tempat seperti itu biasanya adalah seorang mulia, seorang arahan atau seorang yang telah mencapai absorpsi dan kekuatan-kekuatan batin. Penggambaran itu sesuai dengan gaya hidup si penutur atau cara ia mengenakan jubah. Ini adalah jenis lain penghidupan salah yang dilakukan oleh seorang biku yang munafik. Beberapa biku tidak bermeditasi, tetapi bersikap tenang dan lembut layaknya seorang meditator. Mereka berdiri, duduk, berbaring, menekuk atau merentangkan tangan mereka layaknya seorang meditator yang terabsorpsi dalam konsentrasi. Ini juga penghidupan salah dengan cara berpura-pura. Beberapa biku berpura-pura mampu membaca pikiran orang lain. Jika seorang biku yang sedang mengajar berkata, "Ho, wanita di sana berpikiran kacau. Berperhatianlah dan praktekkan pernapasan." Mungkin memang benar ada wanita berpikiran kacau dalam kumpulan itu. Wanita itu akan sangat terkesan dan menilai tinggi biku tersebut. Jika seorang biku mengatakan bahwa ia dulunya adalah seorang raja dan seorang wanita tertentu adalah ratunya dalam kehidupan lampau, maka ia akan dianggap memiliki kekuatan batin oleh beberapa pengikutnya. Ini juga adalah penghidupan salah dengan mengelabui. Seorang biku tidak boleh menggunakan persembahan apapun dari umat awam yang telah terpedaya dengan cara demikian. Ia hanya boleh bergantung pada benda-benda yang ia peroleh melalui penghidupan benar. Jika tidak ada yang mempersembahkan makanan kepadanya, maka ia harus pergi mengumpulkan dana makanan. Jika ia tidak memiliki jubah yang layak, ia harus mencari potongan kain yang dibuang. Jika tidak, ia boleh berdiri di depan rumah seorang umat awam, dan ketika ditanya apa yang ia inginkan, ia boleh mengungkapkan kebutuhannya akan jubah. Bukan hal yang tidak pantas untuk mengatakan apa yang diinginkan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan. Mencari benda kebutuhan hidup melalui ungkapan jasmani adalah penghidupan benar. Makanan, jubah, dan sebagainya yang dipersembahkan oleh seorang dermawan karena menghargai pembelajaran, kehidupan spiritual, dan khotbah yang dibabarkan oleh seorang biku adalah murni. Karena itu, biku tersebut dapat menerimanya secara sah. Sang Buddha mendorong para siswanya untuk mencari penghidupan secara jujur. 3 jenis penghindaran. Ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar adalah 3 penghindaran yang baik. Masing-masing penghindaran terdiri dari 3 jenis.
Pertama, ada kasus di mana seseorang menghindari perbuatan buruk tanpa tekad untuk menjalankan sila apapun atau sampatta wirati. Seseorang yang tidak bertekad untuk menjalankan sila dapat menghindari berbohong, mencuri, atau membunuh ketika menghadapi godaan untuk melakukannya. Kedua, seseorang yang bertekad menjalankan sila menjaga agar moralitasnya tetap murni atau samadana wirati. Kasus ketiga adalah moralitas alami para mulia yang melenyapkan kotoran hingga ke akarnya atau samucceda wirati. Di antara ketiga jenis penghindaran ini, yang terakhir tidak berhubungan dengan pikiran menghindari atau wirati. Batin meditator terpusat pada nibbana. Oleh karena itu, sejak saat ia mencapai jalan mulia, di sana tidak akan pernah muncul lagi keinginan untuk melakukan perbuatan buruk. Keinginan jahat menjadi padam sepenuhnya, yang berarti penghindaran sempurna. Demikian pula, ketika bermeditasi, meditator yang penuh perhatian menyadari 3 karakteristik dari segala objek indria. Dan oleh karena itu, ia tidak memiliki keinginan buruk, membunuh, mencuri, berbohong, dan sebagainya. Yang tentu saja berarti penghindaran dari perbuatan buruk. Demikianlah, meditasi pandangan terang secara efektif mencakup ketiga jenis penghindaran. Ketika meditasi telah sempurna, penghindarannya ada pada tingkat yang mulia, maka semua perbuatan salah, ucapan salah, dan penghidupan salah lenyap. Usaha salah mincawayama, garis datar 16. Usaha salah berarti daya upaya dan kegigihan berkenaan dengan perbuatan buruk. Beberapa orang memiliki niat yang sangat kuat untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Mereka berusaha keras untuk membunuh, mencuri, atau merampas dengan resiko menghadapi bahaya besar. Ini adalah contoh jelas dari usaha salah. Misalnya, dalam membunuh nyamuk atau serangga, terdapat usaha untuk menghancurkan serangga-serangga tersebut. Berbohong melibatkan usaha, dan demikian pula dengan menghina. Usaha salah terlihat jelas dalam kegiatan memproduksi senjata, dalam penistaan, dalam karya fiksi modern, dan pembuatan film. Usaha salah membangkitkan kondisi batin yang tidak baik yang belum muncul dan mengembangkan kondisi buruk yang telah muncul. Mencari kenikmatan indria dan objek-objek indria juga merupakan usaha salah. Hal ini terbukti dalam kasus orang-orang yang mengantri untuk membeli tiket di bioskop-bioskop dan teater-teater. Singkatnya, berusaha melakukan perbuatan tidak bermanfaat adalah usaha salah. Usaha benar. Usaha benar adalah lawan dari usaha salah, yaitu usaha gigih sehubungan dengan berdana, moralitas, dan pengembangan batin. Ada 4 jenis usaha benar. 1. Usaha untuk mengatasi kecenderungan-kecenderungan buruk yang telah terjadi. Jika, misalnya, Anda pernah membunuh nyamuk dan sebagainya, menjadi pilihan Anda sendiri untuk menghindari melakukannya lagi di masa depan. Jika Anda pernah berbohong sebelumnya, maka Anda harus berusaha menghindari berbohong di masa depan. 2. Usaha untuk mengatasi kecenderungan-kecenderungan buruk yang belum terjadi. Jika Anda melihat orang lain membunuh, berbohong, atau mencuri, maka Anda harus berusaha menghindari perbuatan-perbuatan buruk demikian, seperti halnya Anda menghindari penyakit yang Anda lihat sedang melanda orang lain. 3. Berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan bermanfaat yang belum pernah dilakukan juga adalah usaha benar.
Anda harus berdana dan menjalankan sila jika Anda belum melakukan hal-hal demikian. Anda harus merenungkan Sang Buddha berikut dengan 9 atributnya sebagai makhluk termulia dan bertekad untuk berkeyakinan pada beliau dan mempraktekkan ajarannya dengan mengucapkan, "Aku mencari perlindungan pada Buddha." Tekad yang sama juga harus dibangkitkan sehubungan dengan Dhamma dan Sangha. Kita harus menjalankan 5 sila atau 8 sila dan jika memungkinkan menjadi seorang samanera atau biku dan menjalani aturan-aturan yang ditetapkan untuk mereka. Jika tidak memungkinkan untuk menjadi biku seumur hidup, seseorang boleh bergabung dalam sangga secara sementara. Juga ada hal-hal bermanfaat lainnya yang dapat dilakukan seperti menghormat mereka yang patut dihormati, melayani mereka, mendengarkan khotbah mereka, dan sebagainya. Kita juga harus bermeditasi pada sifat-sifat mulia Sang Buddha, cinta kasih, sifat menjijikan dari jasmani, pada napas masuk dan keluar, dan sebagainya, demi konsentrasi dan pengembangan batin. Kemudian, kita harus mempraktekkan meditasi pandangan terang. Bahkan, meskipun kita telah mempraktekannya, kita harus tetap melanjutkan praktek ini jika masih belum mengembangkan pengetahuan pandangan terang yang tidak biasa. Khususnya, kita harus mencari pengetahuan atas kemunculan dan kelenyapan dan pengetahuan keseimbangan batin atas bentukan-bentukan. Kondisi batin dari jalan mulia adalah hal yang belum pernah muncul sebelumnya pada kaum duniawi. Kita harus mengembangkan pencapaian kondisi batin atas sang jalan yang merupakan usaha benar. 4. Juga merupakan usaha benar ketika kita berusaha untuk memperkuat dan menyempurnakan hal-hal bermanfaat yang telah dikembangkan. Hal ini tidak perlu diuraikan panjang lebar lagi. Para meditator di sini yang berlatih meditasi pandangan terang berusaha untuk menghalau kondisi-kondisi batin yang buruk yang telah muncul pada setiap momen perhatian murni. Mereka berusaha untuk mencegah kondisi-kondisi buruk yang belum muncul, mengembangkan kondisi-kondisi baik yang belum muncul, serta memperkuat dan menyempurnakan kondisi-kondisi batin baik dari meditasi pandangan terang yang telah muncul. Usaha-usaha demikian berhubungan dengan tingkat pandangan terang yang lebih tinggi dan jalan mulia. Keempat hal ini disebut 4 usaha benar, Samapaddhana. Perhatian salah, Miccha Sati, garis datar 17. Perhatian salah adalah pengingatan atas urusan-urusan duniawi dan perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu. Beberapa orang mengingat hal-hal buruk yang mereka lakukan ketika masih muda, teman-teman mereka, tempat-tempat yang mereka kunjungi, hari-hari bahagia mereka, dan sebagainya. Mereka dapat diumpamakan dengan sapi-sapi yang memamah biak rumput pada malam hari. Pengingatan semacam ini adalah perhatian salah. Akan tetapi, bukanlah perhatian salah ketika seseorang mengenali kesalahannya di masa lalu, mengakui dengan tulus, dan bertekad untuk tidak mengulangi di masa depan. Pengingatan seperti itu adalah perhatian benar. Beberapa biku memikirkan orang tua mereka, sanak saudara, kampung halaman mereka, dan teman-teman masa kanak-kanak mereka. Mengenang bagaimana mereka melewatkan hari-hari mereka sebagai umat awam. Memikirkan apa yang harus dilakukan untuk hal-hal tersebut. Semua pengingatan masa lalu ini adalah perhatian salah. Orang-orang awam tidak perlu menolak pemikiran tentang anak-anak mereka dan sebagainya, karena pengingatan demikian adalah alamiah. Akan tetapi, ketika bermeditasi, meditator harus mencatat dan menolaknya. Ketika duduk dalam retret di pusat meditasi,
mencatat kembang dan kempisnya perut atau gerakan anggota tubuh lainnya seperti duduk, sentuh, dan lainnya. Lalu meditator mengenang apa yang telah dilakukan sebelumnya, ucapan dan perbuatannya di masa mudanya, teman-temannya, dan sebagainya. Ini semua adalah perhatian salah dan harus dicatat dan ditolak. Beberapa pria dan wanita tua memikirkan cucu mereka. Ketika mencatat pemikiran-pemikirannya, mereka memiliki gambaran batin tentang anak-anak itu di dekat mereka dan menghayalkan mendengar anak-anak itu memanggil mereka. Semua ini harus dicatat dan ditolak. Beberapa meditator merasa didorong untuk pulang ke rumah karena mereka tidak dapat mengatasi pemikiran-pemikiran tidak bermanfaat ini. Usaha spiritual seorang meditator seringkali digagalkan oleh perhatian salah. Dalam analisis terakhir, pengingatan salah bukanlah suatu elemen yang berbeda dari kesadaran. Ini adalah kumpulan elemen tidak baik dalam bentuk ingatan-ingatan sehubungan dengan hal-hal duniawi dan hal-hal buruk di masa lalu. Perhatian benar. Lawan dari perhatian salah adalah perhatian benar atau pengingatan atas hal-hal baik yang berhubungan dengan dana, moralitas, dan pengembangan batin. Seseorang mengingat bagaimana ia melakukan hal-hal bermanfaat tertentu pada waktu-waktu sebelumnya. Perbuatan-perbuatan baik seperti mempersembahkan jubah katina dan berdana makanan, menjalankan sila pada hari Uposatha, dan sebagainya. Pengingatan atas hal-hal baik ini adalah perhatian benar. Ini adalah jenis perhatian yang berlangsung disertai dengan kesadaran yang baik. Perhatian seperti ini terlibat dalam setiap munculnya kesadaran baik seperti berdana, puja di depan altar Buddha, melayani para tetua, menjalankan sila, mempraktekkan pengembangan batin, dan lain-lain. Tidak ada kesadaran baik yang mungkin muncul tanpa perhatian benar. Akan tetapi, hal ini tidak terlihat jelas pada kesadaran baik yang biasa, menjadi jelas dalam praktek pengembangan batin, khususnya dalam praktek meditasi pandangan terang. Karena itu, dalam Tipitaka, uraian mengenai perhatian benar terdapat dalam khotbah tentang 4 landasan perhatian murni. Merupakan perhatian benar dengan memperhatikan segala aktivitas dan postur tubuh, segala perasaan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, segala kondisi kesadaran, dan segala fenomena batin atau objek-objek batin. Para meditator yang mempraktekkan meditasi pandangan terang berarti melatih perhatian benar. Mereka mengamati dan mencatat segala fenomena batin jasmani yang muncul dari 6 indria, memusatkan perhatian mereka pada kembang dan kempisnya perut, postur duduk, menekuk, berjalan, dan sebagainya. Ini adalah mengembangkan perhatian murni pada tubuh jasmani. Terkadang, meditator mengamati dan mencatat perasaannya, sakit, tertekan, gembira, perasaan puas, dan sebagainya. Ini adalah mengembangkan perhatian murni pada perasaan. Kadangkala, perhatian diarahkan pada berpikir, berniat, dan sebagainya. Ini adalah pengembangan perhatian murni pada kesadaran. Kemudian ada perhatian sehubungan dengan melihat, mendengar, menginginkan, marah, malas, pikiran kacau, dan sebagainya. Ini adalah mengembangkan perhatian murni pada objek-objek batin. Setiap momen perhatian berarti mengembangkan perhatian murni untuk pandangan terang yang memberi kebahagiaan. Ketika perhatian murni ini berkembang dan menjadi sempurna, perhatian murni pada jalan mulia,
membuat sang meditator menyadari nibbana. Oleh karena itu, Anda harus berlatih hingga mencapai tingkat akhir perhatian murni ini. Demikianlah saya akhiri video part 12. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai dengan konsentrasi salah atau micca samadhi _18. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang